Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mas sekalian, tema kita adalah tema tentang memahami bacaan atau memaknai bangkit dari ruku dan i'tidal. Bangkit dari ruku dan i'tidal. Salah satu kesalahan yang paling terbanyak dari orang sholat itu dia tidak melakukan i'tidal dengan baik dan benar. Itu pengamatan yang saya lihat, ya. Jadi kesalahan paling banyak dilakukan oleh orang sholat, dia tidak melakukan i'tidal sebagaimana i'tidalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi itu sekalian i'tidal sama i'tidalnya dengan lamanya ruku dan lamanya sujud. Tapi coba kita rata-rata ya menyaksikan Imam itu cepat sekali berdirinya di atas, bahkan ada yang begitu lurus, bahkan ada tidak sempat lurus langsung turun. Ini kefatalan, fatal betul. Ya, ada sebagian membaca berdiri sejenak, tapi sesungguhnya juga masih keliru karena tidak memberi porsi ideal di belakang imam. Ya, mana coba? Ini sekedar mengingatkan bacaan kita baru kita maknai. Ya. Ini lain bangun dari ruku, lain i'tidal. Jadi ulangi, lain bangun dari ruku, lain i'tidal. Kalau bangun dari ruku ya dari bengkok menjadi lurus. Lurusnya itu yang disebut dengan i'tidal. Dan di saat lurus ini mesti berdiri sama dengan lamanya Nabi ruku. Ya, kalau Nabi katakanlah standar sampai 3 kali minimal, itu paling rendah. Ya. Ketika bangkit dari ruku ini kan ini, Samiallahu liman hamidah. Apa terjemahannya ini? Allah mendengar siapa yang kepada orang, ya, bagi siapa yang memujinya. Ya. Ini kata sami'a, Allah mendengar. Ini namanya sami'a, pendengaran yang sifatnya pengabulan. Allah mengabulkan siapa yang memujinya. Berarti memuji itu doa. Memuji itu karena dia bilang pengabulan. Coba kalau antum lihat, perhatikan doa-doa itu. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lim wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wa la fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi. Sambungannya apa? La sami'ud du'a. Sungguh Allah menerima doanya hambanya. Itu Nabi Ibrahim ucapkan kalimat itu ketika dia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan yang sudah 90 tahun lebih, sudah 50 tahun lebih dia minta. Begitu diberi, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'u. 2. Di situ lasami'u 2, sungguh engkau mendengar. Kata mendengar yang dimaksud di situ adalah makna al-kabul. Jadi ada 2 makna mendengar dalam Al-Quran dan hadis sekalian. Mendengar yang pertama adalah mendengar ya seperti pendengaran mendengar.
Iya, itu namanya pendengaran yang sifatnya umum. Tapi ada sifat pendengaran, sifat mendengar itu bukan mendengar, tapi pengabulan. Pengabulan. Ya. Jadi sama misalnya Allah melihat hamba-hambanya, ya, atau Allah bersama dengan hambanya dimanapun dia berada. Ini namanya kebersamaan yang sifatnya umum, ya, kebersamaan yang sifatnya umum. Dimanapun hamba itu Allah bersamanya. Tapi ada namanya Pak al-ma'iyah khususiyah, ya, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang mana? Kebersamaan seorang hamba yang beriman dengan Allah. Seperti innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muslimin, innallaha ma'al mukhlisin. Sesungguhnya Allah bersama. Yang dimaksud bersama di sini bukan cuma sekadar bersama, menemani dalam rahmat, menemani dalam kasih sayang. Sama ini. Allah mendengar, maksudnya Allah mengabulkan tentang hamba yang memuji, pujian seorang hamba. Karena itu doa salah satu sifatnya adalah pujian. Bukan cuma anil masalah, bukan cuma berdoa dalam bentuk meminta, tapi memuji itu adalah doa. Dan ini bahkan doa yang paling tertinggi, namanya doa ibadah. Dan sering sekali dalam Al-Quran seperti itu. Coba kita lihat juga misalnya wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, wa iz yarfa Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau mendengar, maksudnya kau menerima, ya, maha menerima siapapun yang berdoa di antara kamu. Jadi as-sami' di sini Allah mendengar setiap hambanya yang memujinya. Begitu kita sami Allahu liman hamidah. Ini berita gembira dari Allah. Berita gembira dari Allah bahwa Allah tidak main-main kepada hambanya yang berdiri dari ruku sesudah dia bertasbih dengan tasbih yang luar biasa, bangun. Allah mendengar, Allah fokus dengan pandangan pada hambanya dalam bentuk mengabulkan. Nah, maka tidak boleh selesai di sini. Masa sami Allahu liman hamidah langsung ada di bawah. Allah mendengar bagaimana memujinya. Terus mana pujiannya? Mana doanya? Maka ada doa di sini kurang lebih 10 doa. Yang mulai yang paling ringan sampai yang sedang, yang panjang. Bagusnya yang ideal kasih yang panjang. Nah ini, Rabbana, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, bagimu segala puji. Rabbana lakal ham. Tidak ada wanya, ya? Tidak ada wanya, tapi sama-sama so ini. Kalau di atas ada wa. Yang ketiga ada Allahumma. Yang keempat, yang di atas tadi ada pakai wa, Allahumma rabbana wa lakal ham. Ini Allahumma rabbana lakal ham, tidak ada wanya. Semua ini sahih. Ini yang paling ringan. Ini yang paling standar. Paling ringan. Kan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Pujian ini untukmu, semuanya untukmu ya Allah. Ya. Rabbana. Dan ini dimasukkan di sini langsung walaka. Sebenarnya kan walhamdulillah itu sama, tapi kenapa didahulukan di sini? Karena ini yang punya ini.
Ini yang punya, maka dia didahulukan. Artinya penghususan ini, penghususan. Ini disebutkan dulu maf'ulnya, baru ke sini. Ini tidak cukup ya, sekarang boleh divariasikan ini, mana saja yang kita mau ambil. Kalau bisa sekali-kali diganti. Sesekali Rabbana lakal hamd, sekali Rabbana walakal hamd, sesekali Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Terkadang Nabi menambahkan doa-doa yang lain. Ini doa yang lain selain yang disebutkan tadi itu di atas. Jadi standar paling rendah sami Allahu liman hamidah tidak boleh. Termasuk lagi kalau kita tidak lanjutkan ini. Apa tambahannya ini? Pertama, mil'ah, dalam sebagian riwayat mil'u, mil'as samawati. Pujian itu tadi ya Allah milikmu, itu sepenuh langit, bahkan sepenuh bumi, bahkan wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, bahkan sepenuh apapun yang kehendaki, sesuatu pun sesudahnya nih, sesudah langit, sesudah bumi. Kalau masih ada tempatmu yang lain, kursimu, arasmu, sesudah itu apa saja. Sepenuh langit masih kecil, sepenuh bumi masih kecil, penuh aras, penuh kursimu. Pujian ini untukmu. Sepenuh langitmu, sepenuh bumimu, sepenuh kursi. Kursi itu apa ya? Kursi itu apa? Wasi'a kursiuhu samawati. Kursinya Allah itu meliputi langit dengan bumi. Berarti kursi Allah itu lebih besar daripada langitnya dan lebih besar daripada buminya. Apa itu kursi? Tempat kakinya Allah. Apakah Allah punya kaki? Betul punya. Tapi jangan tanya nomor berapa sepatunya. Allah punya kaki itu namanya maklum. Tapi berapa kakinya Allah itu majhul. Jangan ditanya. Jangan coba tanya. Tapi Allah punya tempat kaki namanya kursi. Dan masih ada di atasnya kursi. Makhluknya Allah yang paling dahsyat itu aras. Tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu bagaimana itu aras. Yang jelas makhluknya Allah paling besar. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas arasnya. Berarti pujian di langit penuh, pujian di bumi penuh, dan pujian Allah sesudah langit dan buminya itu terserah. Seandainya ada tempat yang Allah yang saya tidak tahu, itu pujian untukmu semuanya. Nanti pujian ini dalam dua bentuk. Pujian Allah itu dalam dua bentuk. Satu, pujian dalam bentuk bersyukur. Pujian dalam bentuk bersyukur. Ini yang disebut dengan asyukru. Apa itu mas sekarang? Memuji atas seluruh kebaikan yang Allah berikan sama kita. Itu bentuk apa? Asyukru. Yang sebentar insya Allah kita akan bahas. Dan ada pujian yang memang Allah dipuji karena Allah punya hak atas itu, bukan karena nikmat. Tapi apa? Karena Allah memang maha tinggi, dipuji. Allah maha besar, dipuji. Allah maha alim, dipuji. Allah maha pengampun, dipuji. Allah maha sempurna dengan segala sifat-sifat. Seluruh asma wa sifatnya Allah itu dipuji, yang tidak terbatas. Dan bagusnya mas kan, kalau kita sudah berdoa begini, doa itu sangat makbul sekali. Nah, bisa apa ini ya? Tambahkan sesudah Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambah. Ini ditambah lagi. Ada riwayat mil'as samawati, dalam kurungnya ini bisa tidak dibaca.
Jadi mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dibaca dalam kurungnya. Jadi prinsip sedikit beda saja sedikit. Ada kata milanya ini yang hilang, ya. Tapi ada kata ma bainahuma. Apa yang ada di antara keduanya? Keduanya langit dan keduanya bumi. Tapi ada yang hebat mas sekalian. Di sini. Nabi kadang baca tadi itu nomor 6, kadang baca nomor 6, baru langsung disambung dengan nomor 7, digabung 2. Ya, nanti kita lihat dalam riwayat di kutipan di belakang itu. Al-Lusana, dia yang punya pujian, ya, dan dia punya wal majdi, keagungan. Jadi Allah yang punya ini, dia yang punya ahli itu punya, dia punya berhak kepemilikan dia, ya. Ahlinya apa? Dia yang punya as-sana, seluruh pujian. Ketika kita baru takbir Allahu Akbar ini dibaca, dan ketika kita bangun kembali dari ruku dibaca kembali sebagai bentuk penguatan. Dibaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dan ini diteguhkan nanti sebentar pada saat kita sudah sholat. Sudah ditutup salam ini, dibaca lagi nih. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apapun yang Kau mau beri. Ini keyakinan. Sehingga orang ini mas sekalian, orang punya nilai bacaan ini tidak gampang menyalahkan yang sudah. Tidak. Tidak akan menyesali sesuatu yang bukan takdirnya. Yang bilang uluna, tidak ada. Bukan prinsip orang beriman itu. Uluna dicepatkah pergi, terlambatkah 1 menit? Oh, tidak boleh. Uluna saya melamar duluan, tidak boleh. Jangan kata uluna. Kalau kita sering pakai uluna, tolona itu. Wala mutia lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau tahan. Sudah keluar pagi-pagi, doa, keringat dan seterusnya, cari, tapi tidak dapat. Itu yang terbaik. Allah tidak mau bebani kita. Tugas kita kan cuma mencari min fadlik, cari, tapi bukan kewajiban mendapatkan. Siapa yang keluar cari rezeki pagi-pagi, dia tidak dapat, dia tetap dapat pahala. Karena orang beriman bukan mencari dapatkannya, yang pokok bagi dia mendapatkan maghfirah, ridha Allah, keutamaan di sisi Allah, dia sudah dapat. Ya. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi orang yang punya harta, sisi punya kekuasaan, kecuali yang bermanfaat di sisi Allah, kecuali yang Allah tolong itu. Tidak akan bermanfaat terus kan. Ada satu kata di sini, ahaqqu ma qalal abdu. Perkataan yang paling berhak diucapkan seorang hamba. Ini kalimat ini. Kalimat yang paling berhak. Ahaqqu, paling hak, paling utama, paling tinggi. Qalal abdu, seorang hamba. Ucapan ini, ucapan pujian. Maka pujian itu sekalian adalah perkataan yang paling tinggi yang dimiliki seorang hamba. Kata pujian. Karena itu 4 kalimat yang paling anggulkan seluruh perkataan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Itu 4 kalimat paling agung dan paling mulia dari seluruh perkataan itu. Wa kullana laka abdun, dan kami semua ini adalah hambamu, ya. Semuanya pujian ini, hamba ini tertuju pada satu kalimat, ya. Nah, ini 9. Biasanya Nabi kalau malam hari ini ucapkan.
li rabbi ham, li rabbil ham. Ya, ya Rabb, segala puji, segala pujian, segala pujian ini untukmu. Dan Nabi ulang-ulangi terus sampai seperti mengalir darah pujian dalam dirinya. Ya, 10. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dalam sebagian riwayat mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan ketika Nabi sholat, ada sahabat di belakang ucapkan ini. Ini sahabat yang ucapkan ini. Ya. Oh, Nabi bertanya, man kallahum, siapa tadi yang bilang itu? Maka seorang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Kata Nabi, laqad ra'aitu, sungguh saya sudah melihat. Saya sudah melihat apa? Kata Nabi SAW, wasalasina malakan, 30 malaikat itu lebih. Ya, ya, bid'atan wasalasina malakan, lebih 30 malaikat yang semuanya yudabiruna, mereka berlomba semua, ya, untuk mau awwalu ayyuhum awwalu yaktubuha. Untuk siapa? Berlomba malaikat Pak, lebih 30 mau menulis pahalanya ini kalau dia antar kepada Allah. Mau 30 malaikat itu berebut, mau sekali baku lomba mengantar pahalanya orang itu yang baca kalimat ini untuk mengantar ke atas. Ini kalimat sekalian nikmat rasanya, karena kita mengundang malaikat, 30 malaikat. Nah, ini maksudnya sahabat yang ucapkan tapi dapat restu dari Nabi. Bukan kalau dibikin-bikin nanti sesudah Nabi ini sempurna agama baru Nabi sahabat bikin-bikin, enggak. Sementara proses wahyu turun, ada Nabi, sahabat mengajar, apa Nabi mengajar. Sahabat yang lahirkan ucapan ini. Tapi Nabi ridhoi, maka inilah kalimat yang bagus sekali. Maka karena itu saya sangat sedih kalau ada imam, belum selesai, ini minimal ini standar ini. Minimal ini standar. Minimal ini standar. Jangan turun ke bawah sebelum standar ini. Rabbana walakal hamd, ya Rabb kami, seluruh pujian itu hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, lagi baik, lagi diberkahi di dalamnya, sebagaimana yang diridai Allah, ya, dicintai dan diridhoi. Apakah yang lebih kalimat ini sekali lebih mulia? Tidak ada kalimat lebih mulia dari ini. Pujian kepada Allah itu ada dua. Ada pujian Allah atas kebaikannya, nikmatnya sama kita, itu dipuji. Ini yang disebut dengan asyukur. Karena itu asyukur beda dengan alhamdu. Beda. Alhamdulillah. Kalau alhamdu salah satu maknanya apa? Asyukur. Tapi asyukur belum tentu alhamdu. Paham kira-kira ya? Kalau asyukur berterima kasih atas kebaikannya. Kalau alhamdu, saya sudah bergembira antum hafal Quran meskipun antum tidak beri apa-apa sama saya, tapi saya alhamdu. Iya. Kalau asyukur, nikmat itu bermanfaat sama saya. Paham kira-kira ya? Kalau asyukur itu cuma menghitung nikmat dan kebaikan. Ya. Kalau alhamdu tidak perlu menghitung nikmat. Allah Maha tinggi dipuji, Allah Maha mulia dipuji, Allah Maha luas rahmatnya dipuji. Bukan karena Allah memberi nikmat sama kita. Jelas jadi? Maka sami Allahu liman hamidah masuk di sini. Segala puji apa? Allah mendengar siapa yang bersyukur atas pujian hambanya. Allah mendengar. Wa ma bikum min ni'matin, dan apapun yang ada pada kalian pasti itu min nikmatin. Itu nikmat apapun itu faminallah. Itu semuanya dari Allah. Coba
nikmat apa saja. Nikmat apa saja. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ini dalam rangka bagian syukur. Dan setiap ini min nikmatin bentuknya nakira, bentuk semua nikmat. Semua nikmat. Zahiran wa batinan. Semua zahir yang batin, yang nampak tidak nampak, mesti ada syukurnya. Seulangi, setiap nikmat mesti ada syukurnya. Setiap nikmat mesti ada syukurnya. Berapa nikmat Allah? Berapa nikmat Allah? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau mau menghitung nikmat Allah, pasti tidak bisa kau sampai. Kalau begitu, Allah marah sama kita ya sekalian. Kalau pujian kita sama Allah, syukur kita sama Allah sangat sedikit, sementara pemberian Allah sama kita luar biasa. Kita hidup, coba bisa digantikan berapa nilainya? Mata berapa nilainya, telinga berapa nilainya, tubuh berapa nilainya? Antum bisa tidur? Tadi saya datang ke jamaah ikhwah, sudah 3 bulan tidak bisa tidur. 3 bulan tidak bisa tidur. Ada pernah jamaah Masya Allah sudah ambil hampir setengah M uangnya, hanya mengongkosi untuk bisa tidur matanya. Antum kelebihan tonsing kalau biar bicara mai tinro juga. Itu kelebihan nikmat itu. Itu namanya menyalahgunakan nikmat. Tapi tidur kita aduh 5 menit saja itu luar biasa. Mahal itu ya. Coba jantung tak dipakai bernapas ini luar biasa. Yang bisa memompa darah kita. Aduh Masya Allah, terpisahnya darah putih dengan darah merah. Masya Allah. Susah sekali. Allah Maha baik, betul Allah Maha baik. Tolong mas sekalian jangan pernah mengeluh. Nikmat Allah besar sekali, karunia Allah besar sekali. Kenapa lebih banyak mengeluh? Sehat ke mas sekalian luar biasa nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmat Allah tuswa. Kalau kau menghitung nikmat Allah enggak bisa kau hitung. Biar kau ambil kalkulator, pecah kalkulatormu, tidak ada tempat untuk bisa menampung nikmat Allah. Tidak ada angka manapun. Terus syukur kita kikir sekali. Bangun saya dari ruku, aduh, miskin sekali kita pujian. Kasih lama-lama ya. Banyak orang bertanya, kenapa Ustaz lama sekali? Iya, karena kebiasaan kita di ekspres berdiri, bahkan malah belum sempurna rukunya, belum sempurna berdirinya sudah mau ke bawah. Ya, ini. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah tundukkan padamu semua yang di langit, semua yang di bumi, Allah tundukkan bagimu. Coba ya, air kita minum itu karena air masih tunduk. Udara kita hirup karena masih tunduk. Coba kalau udara sudah tidak bisa tunduk, dia akan berbahaya bagi kita ya sekarang. Antum naik motor, Allah tundukkan itu kendaraan tak tunduk. Motor, mobil, Allah tundukkan. Tanah ini Allah tundukkan, langit masih ditundukkan, bumi masih ditundukkan. Terus apa pujian kita sama Allah? Pujian Allah itu luar biasa sekali. Bahkan Allah memberikan apa ini? Ditumpahkan bagimu nikmat zahiratan wa batinatan. Zahir batin. Nikmat tenangnya melihat anak-anak, tertariknya kita kepada istri kita, bahagianya kita dalam rumah. Masya Allah semua itu Pak. Antum datang di majelis ilmu ini tidak sembarang ya mas kalian. Ya ayuhan nas, wahai manusia siapapun, uzkuru ni'mat Allah. Sebut-sebut ke, ingat-ingat ke itu nikmat Allah. Ya, sebut-sebut nikmat Allah kepadamu, ingat-ingat. Hal min khaliqin,
Adakah yang pencipta gairullah selain Allah? Seolah-olah katakan nih, adakah yang lebih hebat memberimu kenikmatan melebihi yang saya berikan? Allah katakan nih, adakah yang lebih hebat bisa mengurusi dirimu selain saya? Yarzuqum minas sama, yang bisa memberimu rezeki dari langit wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Tidak ada ilah kecuali Dia. Apakah kau tidak mau bertauhid? Apakah kau tidak merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baru yang kedua, pujian kepada Allah yang menjadi hak bagi dirinya, seperti sifat keagungannya. Ini di bab akidah, bab as-sifat, asma wa sifat. Ini dibahas khusus di sini. Ya, saya tidak bahas ini karena kalau ini mau dibahas, semua nama-nama Allah itu agung. Semua sifat-sifat Allah itu agung. Nama Allah itu kan husna, baik, agung, mulia. Nah, saya tutup ini bagian terakhir. Ini yang saya maksud tadi sekalian. Memuji Allah adalah seutama-utama nikmat dan seutama-utama perkataan. Coba di sini. Ya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma-syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majdi. Ini ahakku maqalal abdu. Ini seutama-utama, seberhak-berhaknya ucapan seorang hamba ini. Karena itu pujian kepada Allah sekalian itu bukan kalimat biasa. Ya, bukan kalimat biasa. Semoga insyaallah kita menikmati sebentar, kita jujur sama Allah dengan katakan Sami Allahu liman hamidah. Istirahat dulu di situ. Istirahat dulu di situ. Baru ucapkan kalimat Rabbana lakal hamd. Hadirkan nikmat Allah. Hadirkan nikmat Allah yang kita bisa ingat. Sehingga semakin lama berdiri sekalian, semakin rasa berat kita kalau kita menentang sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya sekalian. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.